Terbala tinggi pesawat Garuda. Bilang kau cakap. Ulang-ulang. Terbala tinggi pesawat Garuda. Tak kalah tinggi si burung Garuda. Siapa tadi tidak jawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bercakap. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalat sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Wa qala aidan وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Wa nahnu insyaallah minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sama kita hormati Bapak Kepala Dusun. Dusun apa sih? Boleh tambu. Boleh tambu. Boleh Bone Tambu berserta dengan Bapak Imam Dusun dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus ananda kita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah, suaranya bagus sekali, bacaannya fasih. Ibu, kalau begini anak tak insya Allah tenang di dunia akhirat. Makanya kalau setiap ada maulid, dekatkan anak tak acara-acara maulid agar ia terinspirasi dan tahu bahwa siapa yang dekat dengan agama, siapa dekat dengan Al-Quran, siapa dekat dengan Nabi, maka ia akan dimuliakan hidupnya dunia dan akhirat. Amin. Dan paling utama saya banggakan adik-adikku rombongan Marawis Pondok Pesantren Tahfizul Quran At-Taqwa. Alhamdulillah Bu, tadi waktu naik Jolorok itu saya tidak takut Pak Imam, Pak Dusun. Saya tidak takut, saya tidak domba-domba. Kenapa? Karena banyak penghafal Quran di atas dan mereka semua adalah ahli-ahli Quran. Maka insya Allah saya bilang insya Allah kita selama ini. Ya, apalagi ada Fajar. Ya. Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama mari kita senantiasa amuji syukuru. Kipakalabbi kipakalompo syukuru tamangir karena Allah Subhanahu wa taala. Nasabaanne Allah Bapak Ibu sekalian tepatnya di 12 Rabiul Awal, bertepatan betul pada hari Senin kita berkumpul di masjid ini
dalam rangka sama-sama untuk memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan lahirnya kita semua bisa mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kita setiap tahun harus maulid? Karena kita ingin memuliakan orang yang telah dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita maulid? Karena kita ingin dekat dengan orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita maulid? Karena kita ingin dekatkan anak-anak kita bahwa ada sosok manusia yang dilahirkan di muka bumi, yang didatangkan oleh Allah untuk memuliakan seluruh makhluk. Masya Allah. Ibu, kenal kisah Nak Bita? Kisah je. Kenal je. Kenalan di mana? Makanya kita maulid supaya niat senginya Nak Bita. Ibu, disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah, anjo Nak Bita nampai milalan kandungan balik bakangi nasusai amakna. Nih. Dekat tunta tiana ngabu joja gitu. Betul tidak? Nampai miruam bulan talung bulang sangi uak na nakeu. Ya, talung bulang patang bulang. Ya, kikandung anak ta, inai kikeu uat ta. Uak. Parik basak karuing uak. Tapi ibunda Rasulullah Aminah waktu mengandung tidak mengalami yang demikian. Dia mengalami, Masya Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah dalam keadaan kandungan 4 bulan sudah ditiupkan ruhnya, apa yang terlihat dari perutnya Ibunda Aminah? Keluar cahaya di perutnya sampai menerangi kota Syam. Kota Syam itu meliputi Irak, Syria, ya, Suriah, Masya Allah, Yaman, Masya Allah, keluar cahaya. Iya, waktu dikandung. Kita waktu dikandung apa yang keluar dari perut ibu tak? Tai poci. Makanya kita harus maulid supaya kita tahu. Yang kedua, kenapa kita harus maulid Bapak Ibu sekalian? Tabe wahai Bapak Ibu, ini banyak sekali kuliah anak-anak. Kenapa kita harus maulid? Karena di akhirat nanti tidak ada manusia yang bisa selamatkan kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak yang hadir hari ini, yang kita besarkan, yang kita biayai, belum tentu bisa dia selamatkan kita di akhirat. Betul? Tapi Nabi Pak, Masya Allah, disebutkan dalam hadis, Nabi kita pada saat nanti sudah kiamat, hancur dunia dan seluruh isinya. Setelah itu kita dibangkitkan dari kubur. Maka ketika Nabi dibangkitkan dari kubur pertama kali, siapa yang dia cari? Dia bertanya kepada malaikat Jibril, hari apa ini ya Jibril? Apa nakana Jibril? Anne Allah kiamaka, hari kebangkitan. Apa naboya nak bita? Tayai anak na naboya, tayai bainen na naboya, tayai saribatan na naboya, tayai manggena, tayai nenek na. Inay naboya. Aina ummati ya Jibril? Di mana umatku ya Jibril? Coba Pak, Ibu. Ikat teh, punna sallo-sallo ki lampa merantau, tiba-tiba lantikin rini di bone tambu, ya, angkirnya, inai rolo ki pakutanangang, pasti anak tarong, kemay anakku, betul? Tapi nak bita, tehai anakna, apa? Umatna. Itu adalah bukti cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bahkan pada saat lama demi nak bita, tehai anakna naurangi, dicabut nyawa dari tubuhnya, sudah di kerongkongan. Apa dia bilang? Ya Jibril, bagaimana umatku nanti setelah saya tidak ada? Apa kata Jibril? Surga nanti tidak akan dihuni sebelum masuk semua umatmu, ya Rasulullah.
Oh, bayangkan cintanya Rasulullah kepada kita. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita agungkan beliau, kita ingat beliau, kita senantiasa agungkan beliau lewat selawat. Minimal di bulan Rabiul Awal pada saat kelahirannya kita agungkan dengan selawat. Makanya ada marawis tadi, selawat yang dibaca tumpeng-tumpeng. Baru itu yang pukul baska luar biasa tenaganya. Aku bilang bocor kinyo sinampe. Iya. Makanya ibu, kalau cinta pada Nabi, rajin-rajin ke salawat, rajin-rajin ke salawat. Angapai nasabaan ni salawat ajai barakah. Masya Allah, hari ini seandainya ni ciniki malaikat ibu, tena ni tawaru amotere ribalana. Tena niya tawore amantan ribalana. Seandainya ni cini ki malaika ka nasabaanne Allah beritampakanne rimansigi ka jai malaikat na utus Allah Ta'ala. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam menjelaskan bahwa kalau ada majelis itu Rasulullah rindu kepada siapa yang hadir di majelis itu. Nah karena Nabi ya Allah, cini kisai umatku ya Allah yang berkumpul di masjid Bone Tambu itu ya Allah. Jai umatku, jai hambamu ya Allah kumpulin joing. Maka Allah panggil malaikatnya, wahai malaikatku sekalian, coba turun di pulau Bone Tambu, cini kina ini patun join riman sigika, na peringati kelahiran kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka niat ngasang ibatu malaikat kau bu. Tenana jenis cini. Apa nakana malaikat ka? Nadoakan kita lu. Satu. Nakana malaikat ka. Ya Allah, seluruh hambamu yang hadir di tempat ini tidak terkecuali punna niat dosa-dosana lompuang ngampapoin na anne linoa. Maka pemoporan lalo ya Allah si kuntu dosa-dosana sebelum ia tinggalkan masjid ini. Amin. Yo. Yang kedua doana malaikat ka, ya Allah, inai hambamu umatna kekasihmu umatna Rasulullah kania karitampa ka anne punna niya kesusahanna, ya Allah angkat kisusana nampasari solusi dari kesusahanna, boyangi jalan keluar ya Allah. Mudah-mudahan kesulitan tadi angkat oleh Allah. Amin. Yang ketiga apa doanya malaikat? Ya Allah, punna niya hambamu umatna Rasulullah niya ribatu ritampa ka anne angeran garrin niya garrinna kolesterolna tinggi, asam uratna tinggi, tekanan darahna tinggi, penyakit hatinya tinggi. Kania tong itu tei kolesterolna tinggi, tei asam uratna tinggi, apa na tinggi? Irina tinggi. Tetangga naik dalek na ia naik tensi no. Tetangga malis primbe ia susah tidur. Tetangga mali motor ia tak putar-putar. Ya ngapai tinggi penyakit hatina. Tapi apa nakana malaikat ka? Sembuhkan dari segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Makanya syukur kina sahabat kata na pilih Allah Ta'ala na yang baturi tanpa kaanne Bapak Ibu sekalian. Betul? Syukur kina sahabat sehat ki. Anne may kesehatan na ibu, nikmat yang mahal. Betul apa betul? Contoh. Ibu ribolo kudu putih yang besar-besar. Nih. Ibu yang balik. Ibu, inaren na ibu na. Ibu Sahra, ibu Sahra, ibu. Siapa? Siara. Ibu Siara, ibu. Balik mai makita maki siri-siri ki. Iya. Ibu Siara. Ibu sehat di mata tak? Sehat di tak? Kelihatan jiwa wajah manisku.
Ibu, mau ki matata yang sehat itu diganti uang 3 miliar dengan cara rabun? Mau? Yakin tuh berarti sehat itu mahal. Makanya ada lagunya Roma itu. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, asal istri punya 3. Oh salah itu. Satu gadis, satu janda. Walau makan sederhana, rumah sederhana, pakaian sederhana, yang penting sehat, alhamdulillah. Untuk apa rumah mewah, pakaian mahal, tapi sakit-sakitan? Betul? Makanya sehat itu mahal. Makanya kita dipilih oleh Allah, datang di sini, alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita senantiasa kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi kita semua dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Mari kita sama-sama salawat dulu untuk mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Rajin-rajin salawat, ajarkan anak ta salawat. Angapai salam pun nasakarat ki, bisa jadi dia bacakan kita salawat. Betul? Ajari anak ta Al-Quran, ngapai salam pun dalam moteran ki, boleh jadi anak ta yang bacakan ki Yasin. Betul? Tapi pun nasangil lagu dandu nu palang nyeriang anak no. Nampak sakarat ki, apa nak anak ta? Alai sekorom bapak. Laku kilo ngairon talu lagu amakku. Nalame lagu saya. Ada setan. Tanpa bucilai mata tanai. Karena cinik setan ki. Tapi kalau salawat, Masya Allah, siapa yang rajin salawat, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang rajin salawat, ditenangkan hatinya. Siapa yang rajin salawat, diangkat derajatnya. Siapa yang rajin salawat, dimurahkan rezekinya. Betul? Itu nekana apa nyebar sanjian yang dibaca kah? Kasalawat janji riwayat Nabi yang dibaca. Ya, lek bayi salawat, lek bayi barasanji apa nagappa? Enggak pengasem ya anak kita apa? Enggak pengasem enggak pengasem bakul, embere. Di pengasem pun ni sare employee anak kita apa? Anja bagi nak salawat ka. Angapa itu ya anak salawat ku baca ceramah, betul tidak? Bagi ina salawat ka contohnya contoh nih angkana anja salawat ka mendekatkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Bayangkan anak tabu, ada anak tak 5 pintar barasanji, 5 pintar salawatan. Alam pangasih barasanji di bulan mauluka, amoteri 5 bakul na bawa. Maka tena narasin yo anu. Apa na? Balak no napakam maembere. Betul? Makanya ibu, nasabah banyak anak-anak ini, saya akan bahas masalah anak-anak. Allah Ta'ala ingatkan kita, wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Niat lalo komalla si kuntu tawtawaya, jangan sampai nu tinggalkan anak-anakmu nanti dalam keadaan lemah. Lemah dalam di sini adalah lemah dalam bentuk agamanya. Ibu, anak-anak tanne cocok sekali kiparet pesik mairi agamanya. Jangan sampai anak tak lemah dari agama, punna agama na lemah, maka hancur seluruh kehidupannya. Menajai doena, boleh jadi dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Makanya siapa anak yang senantiasa mendengarkan maulid Nabi, mendengarkan sejarah Nabi, tahu sejarah Nabi, tahu akhlak Nabi, tahu sifat Nabi, maka insya Allah anak itu akan berjaya dunia dan akhirat. Ya. Injakan Nabi itu salah satu sifatnya disebutkan adalah sikdik, disingkat staf. S pertama sikdik,
jujur. Anaknya, Nak Bita itu jujur. Tidak ada manusia yang paling jujur kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau jujur. Makanya disebut Siddiq Al-Alamin, orang yang dipercaya sekaligus rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jujur ibu. Maka salah satu sifatnya Nabi jujur ini perlu kita contoh, ajarkan kepada anak-anak kita. Betul? Saya mau tes ibu. Tes kejujuran tak ibu? Punna kisah sabajunna bapakna. Nania doi 50 sabu atau sibilangan sabu di kantonna. Kialle apa kipoterangi? Kialle atau kipoterangi? Oh jujur nalei. Jujur nalei. Tapi jujur salah-salah. Jangan ambil boleh diambil, yang penting minta pawang irong. Daeng kusasa sumpahin sa loharak lepista. Anggap pakat dohe si bilangan sabu, dilipat-lipat kecil, di kantong lepaista yang paling kecil. Ada itu lepais kantongnya di sini toh? Kecil, lipat-lipat. Anggapan nyo daeng kuwalemi atau kusareang ki. Punanakana te ako allemae te kalei mingka punanakanay allemi kado ichilakaan ko. Anggapan na chilaka kasanna itu batela kucak ko kulipat cak di kupantamay po enre kanton cak dia anggapan na nubuntu loji buarti do ichilaka. Allemi karena sarja kiisin, betul tidak? Makanya jujur. Pedagang yang memiliki sifat jujur insya Allah berhasil. Orang yang memiliki sifat jujur insya Allah di mana-mana bisa laku. Biar tidak banyak wanta, tidak ada wanta, tapi jujur bisa mendapatkan pekerjaan. Betul? Itu salah satu sifatnya Nabi. Makanya ajarkan anak-anak kita salah satu bentuk sifat kejujuran. Jadi jangan biasakan anak tak bohongi. Iya, kenapa ini patindro ni pura-pura ini? Weh, tindro ko. Nia setan. Padahal tenanya, jadi anjir di pikiran kana ini nia minton setan. Angar rui poin kana tindro ko, nia melompo. Amarantongi bapak na batang meong. Nia melong pesara. Berarti buranena na Cina meong. Yaudah. Maka nakana Allah Ta'ala manlalolo ko jangan sampai nu tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Ibu, punna liman najitena serre. Banyak orang berhasil tidak ada tangannya. Betul? Punna tolinna serre. Tena banyak orang berhasil karena telinganya tidak sempurna. Tapi ibu punna belai baturi agamanya. Natena na wajib pendidikan na anakta. Boleh jadi walaupun dia ganteng, dia menjadi penghisap leng. Ibu, tena janrin penghisap leng toh? Unjoy mari anu ri Mangkasar. Yang miku sebut di lorong mana? Tiling-tiling ini pakai malen. Iya. Makanya paret si anak tari agamanya. Pantamay ri pesantren ka. Jadi baji nai anak mantangan rin ni Pulawa. Tapi antamay ri pesantren ka. Sangin doi menagapan ni pajar ya. Pajar di. Apalagi suarana bagus nama suarana. De coba tina panalebak bunting andikku. Kukana iya menjubihan. Iyo. Baji nasarana. Angapai punna niat tahu lolontay bu anak tagadis dinikahi sama ahli Quran, dinikahi yang pintar mengaji, dinikahi yang bagus agamanya, bahagia anak ta dunia akhirat bu. Betul apa betul? Nak lalampan rini ribangnya Pak netelpon Pak Ustadz Yusuf. Ustadz kulle kemari ri Pulawa bukan ani acara aku malamnya. Kalau pulang memang jaki insya Allah bisa ji. Nah bilang pulang memang jaki Ustadz sore pulang. Iya.
Bisa jiki dapat itu acara tak. Upawang yang makna apa nak ayah malak ka. Una lampa kiri pulau naik apa ki? Kau nak nasami naik kapala. Rua je pun natayai kapala katinting. Nakana malak ko. Angapa no malak? Kanai gappa tak balik kapala ko kanai iya minjo salano tay na panau lampa no sura minta balik kapala iya. Bukan nataya ka malaki sayang. Cukup engkau cintai aku di kulit hatimu yang paling luar. Jangan engkau cintai aku di hatimu yang paling dalam. Kenapa? Suatu saat kita bisa pisah. Apakah maut yang memisahkan kita atau apa? Kita tidak tahu karena Allah yang menguasai kita. Harapan saya, kita selalu bersama dunia dan akhirat bergandengan tangan masuk ke dalam surga. Tapi walaupun demikian, jangan takut. Saya bilang, jangan takut. Insya Allah ada Allah dan Rasulnya. Tenangkan hatimu, yakinlah. Walaupun banyak cewek di pulau Bone Tambu yang cantik, tidak ada yang lebih cantik selain engkau, wahai istriku. Sanna miatinna bu, sanna miatinna. Bukan sanang ko, amo terika kuerangan ko mo terik bayao. Pokoknya bayao ko. Ngapa no makalane bayao Bukan auto di bayao ko pulang. Iya. Makana sana ngating ko ni sumpay Atun nang kanal cerama makisana karena niat jabatas nanne. Tuh niat jabatas apalagi jaya anak-anak. Kajai pengalaman ko ni pun cerama mauli. Ceramah mauli ni jaya anak-anak natena batas kamane lala sementara ceramah kena ngasih mi yang anu bayao arabu. Dia ceramah jadi tala sana ya arabu bayao. Nanya bayao ku coba tena ku kalepiki. Iya tau poin nata beso. Masukku bakuku sangka mana? Aneh ibu kaya sangat sambah. Ibu. Ni enja bayau ta? Sare yang mana sare bakuk nah. Sampai lanas kan ko kana gappanan ni lompo dudu ani sare yang ti. Ante kamal ko ira ng motor he. Baji na nakana ya ji te aji lompo dudu ay ni dir ko yo alhamdulillah. Ti aton ya lompo dudu katena na baji tu bayo na lompo dudu baji. Masyaallah. Makanya ibu, peringatan Nabi ini Masya Allah luar biasa. Mendekatkan kita kepada Nabi. Insya Allah di akhirat nanti kita dikumpulkan bersama Nabi. Amin. Amantu mahabbatika. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau engkau cintai Nabi, maka engkau akan dikumpulkan oleh Nabi. Tapi kalau engkau cintai Lionel Messi, boleh jadi engkau dikumpulkan Lionel Messi dan main bola di neraka. Betul tidak? Makanya cintai Nabi. Iya. Makanya itu istri kita, Pak, istri kita kalau dia bilang aku rindu pada Muhammad, aku rindu pada Muhammad, aku cinta pada Muhammad, tidak ada suami yang cemburu. Betul tidak? Kecuali saya. Bilang ibu inengku, aku rindu sama Muhammad. Aku cinta sama Muhammad. Aku ingin berjumpa sama Muhammad. Langsung ku bilang, Muhammad yang mana dulu? Muhammad Syamsir atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai Muhammad Jafar. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah Bapak Ibu sekalian, woi ibu, kalau kecerita ini boleh jadi kita menangis. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Ni ibatu Jibril, nakana malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk mengambil tabarruk, bertawassul kepadamu. Kenapa? Karena hari ini Allah telah menyalakan api neraka. Nakana minak bita cari tanga Jibril.
antekam manjo narakaya. Nakana mi Jibril anjo narakaya ya Rasulullah, ada 7 tingkatan lubang. Dan setiap lubang, antara lubang yang satu dengan lubang yang lainnya, itu ditempuh dengan 70.000 tahun perjalanan. Belanan jo, lantana. Kemudian setiap lubang, setiap tingkatan ada penghuninya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, siapa-siapa itu penghuninya?" Maka nakana me Jibril, lubang yang pertama akan dihuni oleh orang-orang munafik. Orang-orang yang senantiasa tidak mengakui Allah. Orang-orang yang senantiasa fasik. Orang-orang yang senantiasa tidak dekat dengan Allah, tidak mengakui adanya Allah. Kemudian lubang yang kedua akan dihuni oleh penyembah berhala. Sampai Jibril menjelaskan sampai di tingkatan kelima. Masuk di tingkatan keenam, ia bertanya, "Ya Jibril, lalu siapa penghuni keenam?" Maka Jibril berkata, yang menghuni nanti neraka tingkatan 6 adalah umat Yahudi. Umat Yahudi dan Nasrani. Terus tingkatan yang ketujuh, siapa yang huni ya Jibril? Malaikat Jibril tidak menjawab, dia diam sejenak. Karena dia diam, tenana pau, tenana kana-kana malaikat Jibril, aku tak na minabita ya Jibril, pau anga panumantang. Angapa na tena no pawi, inaing huni injo tingkatan yang ketujuh. Maka nakana mi Jibril, neraka yang ketujuh akan dihuni oleh umatmu ya Rasulullah. Umatmu yang bermaksiat, yang punya dosa besar dan belum sempat taubat, lalu ia meninggal. Maka itulah yang akan menghuni neraka yang ke tingkat 7 ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh pingsan, ibu. Tidak beberapa lama kemudian dia sadar. Lalu ia pulang ke rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, dia ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, dia salat taubat. Salat taubat, sujud, berlinang air matanya, menangis sejadi-jadinya. Dalam riwayat 3 hari 3 malam, talung ngalong talung patan ibu, nak bita sujud, meneteskan air mata, bengkak matanya. Gara-gara apa? Dia memohon taubat untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bukti cintanya Nabi kepada kita, ibu. Kenapa kita sekedar maulid, kita tidak mau berkorban untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Betul? Maka apa yang harus kita lakukan di bulan Rabiul Awal ini? 1, perbanyak selawat. 2, perbanyak sedekah. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk sedekah untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam kitab An-Nikmatul Kubra. Ya, Ibu. Ini terakhir disebutkan dalam An-Nikmatul Kubra. Nakana Umar bin Khattab inai balanja sekre rupiah dewatunna pembacaan maulid Nabi Muhammad, maka salang dia akan bersama denganku di surga. Masya Allah. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menyebutkan dalam kitab Kifayatul Atqiya. Apa nakana Imam Hasan Al-Basri? Seandainya nia hartaku sangkamma gunung emas seperti gunung Uhud, itu gunung emas, maka itu seluruh emas aku akan belanjakan untuk memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Siapa yang memperingati maulid Nabi, bersedekah pada saat peringatan maulid Nabi, maka akan dilipat gandakan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Buktinya ibu. Kiasanji Abu Lahab. Anja Abu Lahab talik bakang sambayang. Ya, tena aja Abu Lahab ribalata. Jangan sampai netung Abu Lahab itu ribalata.
Ya. Ngapai tenan aku nak bita? Ya. Anja Abu Lahab orang yang paling benci Rasulullah. Orang yang selalu mau celakai Rasulullah. Pamannya Nabi, purinanna Nabita. Tapi dia benci Rasulullah. Saking bencinya ditetapkan dia sebagai penghuni neraka. Bahkan kuburannya itu sampai hari kiamat tetap berbau busuk. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena benci Rasulullah. Tapi ibu, setiap hari Senin itu siksaannya dihentikan di alam kuburnya. Ngapain? Setiap hari Senin dihentikan siksaannya. Kenapa? Karena watunna lahir Nabita. Ada budaknya namanya Halimatus Sa'diyah. Iyan yon dampingi i Amina watunna lalas sukang. Watunna lamana. Pada saat mana mi as-sulumi yang disaksikan keluar bukan bayi, tapi yang disaksikan keluar adalah cahaya. Masya Allah. Ibu di, nak watunna bayinengku melahirkan anak kedua aku ini, baru sangat juga lihat keluar cahaya. Tapi cahaya apa? Cahaya lampu karena ini operasi. Masya Allah. Lebana anjo asulu angaru minabita. Nasaba ibunda Aminah tena panasulu jadi susunna. Halimatus Sa'diyah pertama susui dia. Sanna minabita Nabi Muhammad kecil sannan nami amoteri mi napau nasabaan ni Halimatus Sa'diyah ata hamba sahaya kunanrin ni Mangkasar bugi Mangkasar ni kana ata di amoteri di tuannya Abu Lahab nakana memang dari Abu Lahab. Wahai tuanku Abu Lahab, ada kabar gembira, niat berita gembira ku bawakan ki. Apa anjo? Al-Lasub mika manakano, anakna Abdullah, anakna Aminah, burak le anaknya. Masya Allah, sakin ranunya Abu Lahab, nakana mi, Halimatus Sa'diyah, ndriniko. Halimatus Sa'diyah, nasabah kawan susui kamanakaanku pertama, ikaw bantui sari batangku amanah, maka andrini ku pawangko. Anne alloa saksikangi ku merdekakan ko. Kamu bukan lagi hamba sahaya, kamu merdeka. Kenapa? Gembira mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Saking gembiranya itu, itulah yang membuat penyebabnya kenapa setiap hari Senin itu diringankan, di stop, dihentikan siksaannya di alam kubur. Kenapa? Gembira atas kelahiran Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini sana renuta, saking sana renuta apareki. Songkolo, betul? Amaliki bayao, amaliki juku, jayana rupa-rupana. Masya Allah, banyak rupa-rupana. Apalagi nih lompo bakutai. Jai biayanan nih. Maka inilah yang akan menjadikan saksi bahwa kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan-amalan seperti inilah yang akan menjauhkan kita dari bala, ya, dari bencana. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Nah sahabat, ceramahku 45 menit mi. Ibu deh, nah nakana pajar sampai ente maki salot 30 menit mo. Nalewat min nih. Intinya ibu, ini bulan Rabiul Awal, perbanyak sedekah. Jangan kita takut. Dek, sedekah atas kegembiraan kita kelahiran Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakana nak bita, man sadaqatin baliasdat. Siapa yang bersedekah tidak berkurang hartanya, melainkan bertambah dan bertambah. Tidak ada kejadian. Saya saksi, suatu ketika habis ke ceramah tasya di Todopuli. Pulang di Todopuli ceramah tasya sehingga makan malam di Sarilau Hertasni. Begitu saya makan di Sarilau, datang anak-anak lembar ke karopo. Biasa kinggapannya. Dek, nakanami beli kerupukku kodong, eroto nganganre, talongalo matalombangi tena ko nganre, ko kana pore nuntu. Baji nuntu talongalo talombangi tena nganre nampa pala jako lembar karopo. Akhirnya apa? Saya putuskan beli kerupuknya. Alhamdulillah, saya bilang kasih mat 3, gunting mi dulu 1. Nah gunting 1 jiku ambil
3 ku beli, tapi 1 je ku ambil. Ku kasih uang bu, 20.000 ku kasihkan. Masya Allah. Nah karena ini 2 ya ku bilang jual mi kembali. Gembiranya itu anak. Singkat cerita habis kak makan, pulang menuju rumah. Sementara dalam perjalanan berdering HP ku. Ku angkat, Ustadz ada waktu tak besok siang jam 10 pagi. Kenapa ini? Ada cucuku mau di akikah. Di mana? Di Janet Talasa, Palangga. Ternyata pengusaha properti yang telepon saya. Begitu saya hadir, saya disuruh ceramah. Ceramah cuma 15 menit. Alhamdulillah, dijabaki ke amplop coklat tebal-tebal. Saking tebalnya buat penasaran, ambo terkasih kari pom bensin. Eru kuciniki. Kusungke bu. Woi kuciniki des angin doi merah guys. Ku taksir ada kayaknya sekitar 5 jutaan nih. 15 menit ya ceramah pak. Apa nyo barakah nasidak kaya, betul? Anda 15 menit ke ceramah 5 juta nasarayang. Apalagi penatnya 45 menit. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah. Maka Ibu, pesan saya jangan hanya sekedar untuk memperingati kelahiran Nabi, Maulid, tapi ambil hikmahnya. Salah satu hikmahnya kenapa Nabi dilahirkan di bulan 12, bulan Rabiul Awal. Karena Rabiul Awal itu pada zaman jahiliyah dianggap bulan sial. Tidak ada yang mau pergi kerja, mulai pagi sampai sore tidak ada yang mau keluar berdagang. Kenapa dianggap bulan sial? Maka Allah putar balikan lahir Nabi di bulan Rabiul Awal. Maka bulan Rabiul Awal menjadi bulan keberkahan. Alhamdulillah. Ya, kena jikule ku babatuang ki nasabah lantama ilahorowa. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup perjumpaan kita. Kupara rekat tengah sing maki pekasan nangatinta kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa tadi diterima.